Moral individu sedang ditawarkan dunia saat ini melalui transformasi digital. Artificial intelligence atau AI sedang menggiring kita pada suatu pola hidup individual atau membawa kita masuk ke bentuk masyarakat virtual, jemaat virtual, gereja virtual, tapi juga pendeta virtual. Salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hadirin yang kami hormati, saya bersama seluruh rekan MPH Sinode GPM menyatakan sukacita bersama saudara-saudari melalui perjumpaan pada momentum sidang gerejawi ini. Kami pun bersyukur sebab semua ini berlangsung oleh sebab kasih setia Tuhan. Kita bersyukur sebagai bangsa bahwa kita sudah menjalankan salah satu agenda nasional, yaitu pesta demokrasi melalui pemilihan umum serentak secara nasional pada tanggal 14 Februari 2024 yang lalu. Dan kita mensyukuri segala hasilnya yang telah berhasil membentuk pemerintahan baru kelak. Mari kita doakan supaya seluruh proses pasca pemilihan itu yang sementara berlangsung di tingkat KPU, KPUD itu bisa terselesaikan dengan baik, supaya pemerintah yang baru dibentuk dan para legislator yang terpilih akan mewujudkan masa depan Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, bersendikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Saya juga secara pribadi bersyukur bahwa bisa menginjakkan kaki di Woma El Forle Nuhu Mantean. Negeri yang kaya dengan potensi hasil laut, kita nikmati setelah kemarin tiba sampai dengan pagi tadi, makan ikan bakar yang segar-segar. Dan juga menikmati spot wisata yang cantik dan seksi, Ngurtafur. Tadi pagi waktu matahari mulai terbit, saya mencoba untuk memotret sunrise dan upload di status teman saya ya di Bual Toli-Toli, ketua sinode ya GPIBT, dia respons begini, cantik sekali, seksi panoramanya ya, luar biasa. Bersama dengan tadi Bu Ketua, Bapak Sekla, Bapak Kepala OHOI. Bapak Kepala OHOI di mana? Oh, di belakang sana. Pak Pejabat Sekda, Pak Kepala OHOI ini rekan kerja lama saya. Ya, di Tanimbar waktu beliau menjadi pendamping program P2DTK. Saya ketua forumnya di Kecamatan Wermaktian. Dan kita secara bersama
tadi pagi bisa menyaksikan keajaiban Tuhan sebetulnya. Nah, jarang-jarang ada pemandangan yang luar biasa seperti itu. Dan itu anugerah Tuhan yang luar biasa bagi Nuhuroa. Dalam rasa syukur itu, perkenankan kami menyampaikan dan menyatakan rasa hormat kami dan kasih kami kepada yang kami hormati, pejabat Bupati Maluku Tenggara yang diwakili oleh Bapak Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, yang kami hormati Bapak Penjabat Wali Kota Tual, yang diwakili oleh Asisten 2 Bidang Perekonomian, yang kami hormati Forum Koordinasi Kabupaten Maluku Tenggara, yang dihadiri oleh Dandim 1503 atau yang mewakili, dan Lanut Dumatubun Langgur atau yang mewakili, dan Kepala Pengadilan Negeri Tual atau yang mewakili. Yang kami hormati Majelis Pekerja Klasis GPM Pulau-Pulau Kecil dan Kota Tual. Yang kami hormati Kepala Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tenggara atau yang mewakili. Yang kami hormati staf ahli, asisten Setda, pimpinan OPD Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual yang berkenan hadir. Yang kami hormati Ketua Parisada Hindu Dharma Kabupaten Maluku Tenggara. Yang kami hormati Ibu para sekretaris bidang dalam lingkup Klasis GPM Pulau-Pulau Kecil dan Kota Tual. Yang kami hormati para ketua-ketua majelis jemaat dan pendeta jemaat serta calon pendeta. Yang kami hormati Ketua Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku Daerah Kabupaten Klasis ya, Kecil dan Kota Tual, pengurus YPPK cabang Kecil dan Kota Tual, Bapak Ibu Badan Pembantu Pelayanan Klasis Kecil dan Kota Tual, Camat Kecil Barat yang kami hormati, Ketua Majelis Jemaat GPM Warbal dan staf majelis jemaat, dan Kepala Ohoi Warbal dan tua-tua adat Ohoi Warbal. Yang kami hormati Ketua Panitia Pelaksana Sidang ke-71 Klasis GPM Pulau-Pulau Kecil dan Kota Tual, Bapak Ibu peserta sidang dan warga jemaat, tamu undangan lainnya yang tidak sempat kami sebut satu persatu. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Kepala Gereja, Tuhan atas sejarah bangsa-bangsa dan alam semesta, dan Juru Selamat dunia. Demikianlah pengakuan iman Gereja Protestan Maluku, sebagaimana tertulis dalam bab 3 pasal 7 Tata Gereja Protestan Maluku. Oleh pengakuan itulah GPM bersama semua gereja di dunia menjalankan tugas misi Allah di muka bumi, melanjutkan karya Kristus dan rasul-rasulnya kepada umat manusia personal dan komunal, serta ciptaan Tuhan yang lain sebagai sesama anggota rumah tangga Allah. Pengakuan iman itu mengantar GPM merumuskan bentuk-bentuk amanat pelayanan gereja sebagai wujud gereja yang bermisi atau gereja yang hidup dan menjalankan
menjalankannya berdasarkan tuntunan dan karya Roh Kudus. Atas dasar itulah persidangan gerejawi dalam hal ini, persidangan klasis, persidangan jemaat, persidangan MPL, dan persidangan sinode menjadi momentum iman yang di dalam dan melaluinya GPM merumuskan bentuk dan komitmen pelayanan secara nyata. Maka keputusan dan ketetapan yang diambil dalam persidangan gereja merupakan amanat Kristus yang harus dijalankan dengan setia sambil mengorbankan atau mengosongkan diri. Hadirin dan warga jemaat yang kami hormati dan kasihi, pergumulan kita dalam masa sinode 2021-2025 adalah satu etape yang penting karena kita berkomitmen meletakkan dasar-dasar yang kuat menuju satu abad GPM tahun 2035. Sebagai pengejawantahan dari panggilan memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang, dengan bersungguh-sungguh mengerjakan keselamatan. Aksentuasi teologis tema 5 tahunan sinode itu adalah memberitakan sebagai aspek proklamasi sabda dan mengerjakan sebagai aspek misi gereja dalam kerangka misio damai sejahtera Allah. Jalan ke satu abad adalah jalan gereja yang mesti dilaksanakan dengan memperkuat warga gereja sebagai subjek utama dan fokus layanan gereja. Ada dua aspek yang penting dalam kerangka penguatan itu, yakni kualitas dan taraf ekonomi keluarga, serta pendidikan anak. Sekaligus melaluinya GPM menyatakan keberpihakannya kepada sumber daya umat, terutama anak. Agenda-agenda ke satu abad itu menjadi bagian dari kerja gereja secara kolaboratif sebagai wujud koinonia transformatif, di mana setiap bagian mengerjakan tugasnya dalam hal berjalan bersama atau spirit sun hodos sebagai satu gereja di Kepulauan Maluku. Kami merasa penting mengingatkan kita bahwa kerangka tersebut sambil menganalisis kecenderungan perubahan sosial dan tata ekonomi global akibat dari begitu banyak pertarungan sumber-sumber kapital dan kondisi politik ekonomi dunia. Melalui MPL ke-44 di Bumi Yotowawa Rai Daisuli, Pulau Kisar, kita telah mengumandangkan tekad bersama-sama meningkatkan kualitas hidup sebagai wujud bertumbuhnya keluarga Allah. Salah satu rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti adalah mendorong ketangguhan pangan daerah dengan memaksimalkan pengelolaan potensi unggul atau potensi ekonomi khas daerah serta menjadikannya komoditi pangan sesehari yang bernilai ekonomi dengan memperhatikan kandungan gizi yang baik. Itu artinya gereja tidak akan bekerja sendiri, melainkan berkolaborasi bersama pemerintah di masing-masing tingkatan. Dengan demikian, sektor UMKM yang mulai menjamur di jemaat-jemaat GPM saat ini sudah mesti diarahkan untuk berperan pula pada usaha yang sama. Langkah strategis tentang GKM pada 3 aspeknya, saya kira ini sudah sangat familiar sekali ya di telinga kita. Tadi saya juga dengar-dengar para pejabat pemerintah juga menyebut-nyebutnya, yaitu gerakan keluarga menanam, melaut, dan memasarkan. Harus dilaksanakan di semua jemaat. Sebab itu pun sangat berkaitan dengan usaha meningkatkan ketangguhan pangan daerah atau lokal. Apa yang telah disentil oleh Ketua Majelis Pekerja Klasis KK Kecil dan Kota Tual
itu mesti harus menjadi perhatian serius kita, bahwa embal itu adalah menjadi pangan lokal kita. Tapi mudah-mudahan tidak hanya menjadi konsumsi keluarga saja, tetapi harus juga bisa dipasarkan, baik itu melalui pasar-pasar tradisional maupun gerai-gerai modern, ya. Karena itu upaya-upaya yang selama ini saya kira yang sudah diambil atau dikerjakan oleh Biro Kemitraan GPM itu juga mesti menjadi bagian bersama dari pergumulan atau kerja dari klasis K kecil dan kota tua. Bahwa Biro Kemitraan itu atas kerjasama dengan pemerintah daerah dalam rangka memenuhi peraturan-peraturan daerah, ya, untuk bagaimana mendapatkan izin operasional, ya, satu usaha rumahan itu melewati prosedur-prosedur tertentu, tapi sekaligus sampai pada tahap mendapatkan izin dari atau sertifikat MUI. Supaya dengan begitu maka produk-produk kita yang dihasilkan di wilayah-wilayah daerah-daerah itu dapat dipasarkan dan menjadi konsumsi masyarakat secara luas. Rekan-rekan pelayan dan warga jemaat yang kami kasihi, pada sisi gereja secara khusus pergeseran sosial, transformasi digital, suasana kehidupan demokrasi merupakan tata dunia secara global. Mengajak kita untuk memahami bahwa gereja karena itu para pelayan mesti pertama memperkuat nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai sosial dalam masyarakat, agar kita tidak menjadi komunitas yang eksklusif dan mementingkan diri sendiri. Menggiring kita pada suatu pola hidup individual atau membawa kita masuk ke bentuk masyarakat virtual, jemaat virtual, gereja virtual, tapi juga pendeta virtual. Kedua, padahal manusia memerlukan keakraban, perjumpaan langsung, komunikasi langsung untuk mengisi kekosongan batinnya. Teologi gereja harus bisa menjawab mengapa koinonia, diakonia, dan marturia itu masih memerlukan perjumpaan langsung antar manusia. Sebab Tuhan pun menjumpai manusia secara langsung melalui Yesus Kristus. Yang ketiga, pergeseran nilai etika sebagai dampak dari gelombang transformasi digital sedang menggerus etika kehidupan umat manusia. Ketika jemaat asik mengoperasikan handphone dalam ibadah, atau anggota keluarga sibuk dengan handphone masing-masing. Ada satu cerita yang menarik saya kira. Ada satu pendeta yang lewat di muka satu keluarga. Ya, sore-sore malam jam 8 setelah lonceng binakil berbunyi. Lalu pendeta menoleh ke dalam rumah keluarga itu. Ternyata semua anggota keluarga memang ada duduk dan sementara tunduk. Ibu pendeta berpikir, ya ini mungkin mereka sementara berdoa karena memang itu jam binakel. Tapi ternyata karena gelisah lalu tunggu-tunggu di muka pintu rumah keluarga itu, lalu bersuara, "Selamat malam." Ternyata semua angkat muka. Kira ada berdoa, padahal sementara masing-masing asik dengan handphonenya. Karena memang ini generasi tundu-tundu.
Ketong semua sudah di generasi tundu-tundu. Ya. Ini harus menjadi perhatian kita secara bersama. Anggota keluarga kita juga terjerumus ya masuk di dalam situasi dan kondisi seperti itu. Maka disitulah nilai etika yang bergeser sehingga gereja harus mampu memperkuat basis nilai etika itu kembali. Tingginya kasus pelecehan dan kekerasan seksual terjadi juga dalam ranah digitalisasi. Artinya kita semua sedang dikurung oleh ancaman yang sama dan butuh kearifan yang lebih untuk mengatasinya. Manusia harus mengendalikan laju perubahan itu dengan tetap memperkuat fondasi nilai dan etika yang bagi gereja berbasis pula pada budaya, ajaran-ajaran gereja dan Alkitab. Mengapa binakel itu penting dan selalu ditegaskan untuk harus dilakukan? Karena ancaman-ancaman itu kini di tangan dan pada diri kita sendiri. Dan yang terancam adalah diri kita sendiri, keluarga kita sendiri. Artinya baik ancaman maupun yang terancam ada di dalam rumah kita secara nyata. Artinya pula ada di dalam jemaat kita dan gereja kita sendiri. Artinya pula ada di dalam lingkungan tempat kita sendiri dan di bangsa kita sendiri. Hadirin dan warga jemaat yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus. Dalam menjalankan tugas gereja itu dibutuhkan semangat yang tinggi tetapi juga keteladanan seorang hamba. Semangat itu diperlukan sebab tugas itu kita terima dari Yesus Kristus. Dan kita melayani jemaat di hamparan kepulauan Maluku dan Maluku Utara sambil yakin bahwa lautan adalah tangan Allah yang memeluk dan menyatukan semua pulau dan rakyatnya. Kepulauan itu syarat tantangan. Tantangan di darat, di kota, di desa, di gunung, hutan membiru, jalan mendaki dan menuruni lembah. Tantangan di laut, di selat, di kepala air, di teluk, di samudra. Tantangan di udara pada angin, hujan dan panas. Tantangan pada berbagai moda transportasi, kelangkaan bahan bakar, kehabisan bekal di perjalanan. Tantangan di kota pada hilir mudik kendaraan. Tantangan di hidup masyarakat, dalam relasi dengan sesama, dinamika hubungan dengan pemerintah dan stakeholder lainnya, tantangan di media sosial dan platform digital yang lain, tantangan berbangsa dan bernegara dan dalam pergaulan global di dunia. Meski begitu, kita harus menjadikan semua itu salib yang mengajari kita untuk berdoa seperti Yesus berdoa di Getsemani. Namun meminta biarlah kehendak Bapa yang jadi. Juga mengajarkan kita menyerahkan diri tetapi sebagai orang benar meski kita difitnah dan diludahi. Juga mengajari kita memikul salib dan berjalan dengan seluruh beban, jatuh namun bangkit lagi, terluka namun terus memikul salib. Juga mengajari kita memohon kasih Bapa agar Ia menunjukkan kasih itu kepada umat yang kita layani. Karena dengan demikianlah kita akan tetap kedapatan menjadi hamba yang setia memikul salib. Kami mohon maaf selaku gereja untuk kelemahan-kelemahan kami dan hamba-hamba Tuhan. Jika dalam menunaikan tugas kudus ini kami masih kedapatan terbatas dan lemah. Namun kami berdoa Tuhan menguatkan saudara-saudara jemaat semua. Dan secara khusus di 16 jemaat seklasis GPM Pulau-Pulau Kecil dan Kota Tual. Kami berterima kasih untuk dukungan tulus semua warga gereja yang telah membagi karunia-Nya untuk melaksanakan semua amanat misi Kristus yang dipercayakan kepada Gereja Protestan Maluku dalam tugas di setiap jemaat dan klasis.
Kami juga berterima kasih kepada rekan-rekan pendeta yang telah mengosongkan diri dan tinggal bersama dengan jemaat-jemaat. Sebab ada yang datang melayani dan berpisah dengan suami karena tugas tanggung jawab. Ada juga yang berpisah dengan anak-anak. Ada juga yang datang melayani di pulau-pulau dan meninggalkan kekasih hati. Begitu ya. Ada juga yang meninggalkan orang tua yang sementara sakit di usia-usia yang semakin lanjut. Terima kasih atas berkorbannya saudara-saudara kepada jemaat dan gereja Protestan Maluku. Sebab Tuhan telah mengutus kita untuk hidup bersama dengan mereka. Terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Dan secara khusus kepada Bapak mantan Bupati yang telah menyelesaikan seluruh tanggung jawabnya dengan segala baik. Seluruh partisipasi dan dukungan kepada Gereja Protestan Maluku dan secara khusus di klasis pulau-pulau kecil dan kota tua. Terima kasih juga kepada pemerintah Kota Tua, Pak Wali Kota yang telah menyelesaikan seluruh tugas dan tanggung jawabnya. Terima kasih kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Terima kasih kepada pimpinan OPD, semua stakeholder yang selalu menopang tugas-tugas gereja di bumi Nuhoroa dan mendorong pertumbuhan klasis serta jemaat-jemaat kami di sini. Kami tetap mendoakan segala kemajuan Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual serta ohoi-ohoi di sini, dan Tuhan terus memberi Bapak Ibu semua hikmatnya untuk menjadi wakil Allah di dunia untuk menghadirkan shalom Allah bagi seluruh masyarakat di bumi Nuhoroa. Terima kasih untuk gelaran persidangan klasis 71 ini dalam pelayanan terbaik Jemaat GPM Warbal di bumi Woma El Forle Nuhumantean, serta panitia pelaksana, Bapak Ketua dan teman-teman. Terima kasih untuk warga jemaat dan warga masyarakat Warbal dengan hospitality yang sangat tinggi, yang luar biasa. Tarian dan makanan-makanan yang enak-enak keramahannya, yang telah juga menyiapkan rumah dan bersedia mengosongkan kamar bagi tamu-tamu Allah untuk membaringkan kepalanya, berdoa dan bergumul di jemaat ini. Doa kami kasih Allah beserta saudara-saudara jemaat di sini.